pemeriksaan. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan taksiran umur ekonomis sebagai berikut. Yang bangunan prasarananya itu 20 tahun, yang mesin dan peralatan itu 10 tahun, yang kendaraan bermotor itu 5 tahun, yang peralatan kantor itu 5 tahun. Lalu, jurnalnya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tetap, terdapat koreksi sebagai berikut. Yang bagian debit, beban lain sebesar 100 juta, yang bagian kredit, bangunan dan prasarana sebesar 1 juta. Yang jurnal kedua, yang bagian debit, bangunan dan prasarana itu 30 juta, yang bagian kreditnya itu utang PPN sebesar 30 juta. Itu untuk koreksi PPN, atas bangunan dibayar sendiri. Perhitungannya itu 10% kali 20%, 10% kali dalam kurung 20% kali harga perolehan. Jadinya 10% kali 20% kali 1.500.000.000, itu sama dengan 30 juta. Jurnal yang ketiga itu untuk kendaraan truk Nissan sebesar 59.371.000. Akumulasi penyusutan truk Nissan itu 16 juta, rugi penjualan aset tetap itu 4.629.000. Yang bagian kreditnya itu kendaraan sebesar 80 juta, itu tadi ditambahin semua. Perhitungannya, harga pasar kendaraan truk Nissan itu yang ada di buku 59.371.000. Harga perolehannya itu 80 juta. Nah, itu dikurangi sama akumulasi penyusutan 16 juta, jadinya 64 juta. Tadi dikurangin 64 juta, tadi dikurangin 59 tadi ya. Jadinya 4.629.000. Lalu jurnal yang keempat, aset tetap sewa pembiayaan, itu di bagian debitnya 160 juta, yang bagian kreditnya kendaraan bermotor 160 juta. Itu reklarifikasi. Yang jurnal kelima, utang sewa pembiayaan jangka panjang, yang bagian debit 18.654.000 rupiah. Terus bawahnya beban bunga sebesar 9.327.000. Lalu yang bagian kreditnya 27.981.000 rupiah. Itu perhitungannya uang sewa sebesar 1.165.875 rupiah dikali 16 bulan, itu nantinya jadi 18 juta itu. Yang beban bunganya 1.165 itu tadi dikali 8 bulan, jadinya 9 juta. Tadi 9.327.000. Oke, selanjutnya kita buka di halaman kita kembali ke halaman 115. Di situ ada catatan pemeriksaan. Di catatan pemeriksaan ini kebetulan saya mendapat bagian jurnal ke-6 sampai dengan ke-9. Nah, peralatan di jurnal ke-6 yaitu koreksi atas pencatatan PPN BM dan beban lainnya. Di mana di sini jurnalnya ada peralatan kantor, debit, kreditnya adalah beban lainnya. Untuk peralatan kantor sejumlah debit 9.890.000 dan kreditnya juga 9.890.000. Lalu untuk yang ketujuh adalah jurnal mengenai koreksi atas penjualan komputer. Di sini laba atau rugi aset tetap sejumlah 400.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sejumlah 1.600.000. Lalu untuk secara kredit peralatan kantor, kreditnya adalah peralatan kantor, jumlahnya 2 juta. Nah, di sini untuk perhitungan laba rugi penjualan aset tetap yaitu dengan rumus harga jual pembelian kantor dikurangi dengan peralatan kantor ditambah akumulasi penyusutan, sehingga nanti hasilnya adalah nilai buku. Lalu harga jual ini dikurangi dengan nilai buku menghasilkan laba rugi aset tetap. Nah, untuk harga jualnya sendiri itu 3.500.000 dikurangi dengan pembelian kantor itu 1 juta dan dikurangi juga dengan akumulasi penyusutan yaitu 1.400.000. Lalu jumlahnya itu 2 juta. Begitu. Nah, untuk penyusutan aset tetap sewa pembiayaan
Lalu untuk jurnal ke-8 itu penyusutan aset tetap sewa pembiayaan 22 juta debit, dan kreditnya itu akumulasi penyusutan, jumlahnya juga sama. Lalu untuk yang jurnal ke-9 yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sejumlah 67.250.000 debit, dan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor itu juga debit sejumlah 176.181.600. Akumulasi penyusutan peralatan kantor juga debit sejumlah 16.089.200. Untuk kreditnya adalah penyusutan sejumlah 259.520.800. Ya, itu jurnal ke-9 adalah koreksi pencatatan depresiasi aset tetap periode 2018. Nah, dari catatan pemeriksaan atau hasil diskusi kami ini, menurut kami untuk penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya kita akan mengerjakan di buku halaman 114. Di situ teman-teman bisa buka sendiri dan dilihat di bagian per klien itu sudah terisi semua ya, sudah penuh. Lalu kita tinggal mengisi di bagian pare sama per audit 31 Desember 2018. Nah, untuk sambil buka juga di Excel yang saya kirimkan penugasan saya, di situ untuk tanah itu sama dengan per audit 31/12/2018 itu 2 miliar. Lalu untuk bangunan dan prasarana itu per auditnya 2.880.000.000, dimana dari per klien itu ditambah dari debitnya 30 juta dan kreditnya 100 juta. Lalu untuk mesin dan peralatan itu juga sama, yaitu 820 juta, dan untuk kendaraan bermotor itu 950 juta 98 itu dikurangi dari 59 juta 300 ditambah 59.371.000 dikurangi dari 240 juta. Nah, itu totalnya adalah 770.279.000. Lalu untuk per audit di bagian peralatan kantor itu dikurangi dengan 9 juta ditambah dengan 9.890 dikurangi 2 juta, yang mana hasilnya adalah 196.771.000. Dan untuk aset tetap sewa pembiayaan sendiri itu dari per kliennya itu memang kosong, namun dari debit dan kredit debit itu diisi 160 juta dan kreditnya itu 27.991.000, sehingga hasilnya 132.019.000. Nah, itu di total harga perolehan semuanya itu di total dengan total 6.799.069.000. Lalu untuk akumulasi penyusutannya itu sesuai dengan pengerjaan di per klien, bisa dilihat di halaman tersebut, dimana per auditnya itu yang bagian bangunan dan prasarana itu sejumlah 215.000, yang mana sebelumnya adalah di per klien itu 282.500.000 dikurangi 67.500. Lalu untuk mesin dan peralatannya itu sama 146 juta, kendaraan bermotor 520.349 dikurangi 192.181.600, sehingga totalnya 328.167.400. Lalu untuk peralatan kantor itu sejumlah 70.121.600, dan untuk aset tetap sewa pembiayaan sejumlah 22.397 rupiah. Lalu kita itu di total semuanya, sehingga total dari akumulasi penyusutan adalah 781.292.167. Dan selanjutnya itu adalah nilai buku. Nilai buku di sini
Totalnya adalah 6.017.526.833 rupiah. Dan di sini saya menjelaskan tentang schedule aset tetap. Pada halaman 116 terdapat aset tanah yang harga perolehannya tidak berubah dari tahun 2017 sampai 2018, yaitu 2 miliar rupiah, dan tidak ada akumulasi penyusutan sama sekali, maka nilai bukunya tetap sama, yaitu 2 miliar rupiah. Sedangkan bangunan dan prasarana pada tahun 2017 terdapat harga perolehan sebesar 1.350.000.000 rupiah, dan adanya penambahan sebesar 1.600.000.000 rupiah, maka pada tahun 2018 terdapat 2.950.000.000 rupiah. Aset penyusutan tahun 2017 terdapat 135 juta rupiah, dan adanya penambahan pada akumulasi penyusutan sebesar 147.500.000 rupiah, maka pada 2018 asetnya sebesar 282.500.000 rupiah. Maka nilai bukunya pada tahun 2018 adalah 2.667.500.000 rupiah, dan pada 2017 sebesar 1.215.000.000 rupiah. Mesin dan peralatan kantor pada tahun 2017 harga perolehannya adalah 420 juta rupiah, dan terjadi penambahan sebesar 400 juta rupiah, maka pada tahun 2018 menjadi 820 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada tahun 2017 terdapat 84 juta rupiah, dan adanya penambahan sebesar 62 juta rupiah, maka pada tahun 2018 terdapat 146 juta rupiah. Maka nilai bukunya pada tahun 2018 sebesar 674 juta rupiah, dan pada 2017 sebesar 336 juta rupiah. Dan ada kendaraan aset bermotor memiliki harga perolehan tahun 2017 sebesar 550.279.000 rupiah, dan terjadi penambahan 400.629.000 rupiah. Pada 2018 menjadi 950.908 rupiah. Sedangkan akumulasi penyusutan tahun 2017 pada kendaraan bermotor sebesar 220.111.600 rupiah, dan dengan penambahan akumulasi 300.237.400 rupiah, maka pada tahun 2018 aset tersebut menjadi 520.349 rupiah. Nilai buku pada 2018 menjadi 430.559 rupiah, dan pada 2017 sebesar 330.167.400 rupiah. Yang terakhir ada peralatan kantor yang memiliki harga perolehan tahun 2017 sebesar 83.391.000 rupiah, dan adanya penambahan 106.490.000 rupiah, dan pengurangan sebesar 1 juta. Dan pada akhirnya aset tersebut pada tahun 2018 menjadi 188.881.000 rupiah. Pada 2017 terdapat akumulasi penyusutan terhadap peralatan kantor sebesar 33.356.400 rupiah, dan penambahan akumulasi penyusutan sebesar 54.405
Maaf, Rp54.454.400. Dan pada akhirnya pada tahun 2018 akumulasi penyusutan menjadi Rp87.810.800. Nilai buku yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah Rp101.070.200 dan pada 2017 sebesar Rp50.034.600. Dan jika ditotal, harga perolehan tahun 2018 adalah Rp6.909.789.000. Akumulasi penyusutan tahun 2018 adalah Rp1.356.659.800 dan nilai buku tahun 2018 adalah Rp5.873.129.200 yang dimiliki oleh klien PT Sugus, dibuat oleh kelompok 3, diperiksa oleh Dimjati tanggal 10 Januari 2019. Selanjutnya yaitu schedule utang sewa jangka panjang dengan indeks N1. Catatan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan secara mendetail atas schedule utang jangka panjang pada bulan Desember 2018, diperoleh beberapa koreksi sebagai berikut. Yang pertama, jurnal PT Maju yang didapat dari jurnal kelima pada schedule aset tetap, yaitu dengan debit beban bunga sebesar Rp9.327.000, kemudian debit utang sewa jangka panjang sebesar Rp18.654.000, dan kredit aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp27.981.000. Ini merupakan koreksi pencatatan atas pembelian kendaraan oleh PT Maju untuk menghilangkan bunga. 2. Jurnal PT Ciptaning dengan debit utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp20.480.000, kemudian kredit utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp20.480.000. Ini merupakan reklarifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan dasar dari buku 1 halaman 164 terkait utang sewa pembiayaan. Diketahui bahwa PT Ciptaning memiliki sisa masa manfaat sebanyak 8 bulan dengan angsuran pokok per bulan Rp2.560.000, sehingga perhitungan untuk jurnal ini yaitu Rp2.560.000 dikalikan 8 bulan sehingga diperoleh nominal Rp20.480.000. Ketiga, jurnal PT Maju dengan debit utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 64 juta dan kredit utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 64 juta. Ini merupakan reklarifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke utang sewa pembiayaan jangka pendek PT Maju dengan dasar dari buku 1 halaman 164 terkait utang sewa pembiayaan. Diketahui bahwa PT Maju memiliki sisa masa manfaat 16 bulan dengan angsuran pokok per bulan 4 juta, sehingga perhitungan untuk jurnal ini yaitu 4 juta dikalikan 16 bulan sehingga diperoleh nominal 64 juta. Pada akhir pengerjaan, jangan lupa untuk membubuhkan nama pada dibuat oleh dan diperiksa oleh, kemudian pada tanggal dibuat oleh diisi 0103/2019 dan tanggal diperiksa oleh pada tanggal 0203/2019.
Selanjutnya yaitu tabel pada schedule utang sewa jangka panjang dengan indeks N1. Yang pertama, PT Ciptaning per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp20.480.000 dan pada catatan pemeriksaan sebelumnya terdapat debit sebesar Rp20.480.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp0. Yang kedua ada PT Maju per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp82.654.000 dan pada catatan pemeriksaan sebelumnya terdapat debit sebesar Rp62.654.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp0. Pada akhir pengerjaan, jangan lupa untuk membubuhkan nama pada dibuat oleh dan diperiksa oleh. Kemudian pada tanggal dibuat oleh diisi 0103/2019 dan tanggal diperiksa oleh pada tanggal 0203/2019. Kemudian saya akan menjelaskan buku 2 halaman 118 dengan melihat informasi dari buku 1 halaman 164. Yang pertama, kita membuat jurnal penyesuaian. Laba atas penjualan aset tetap sebesar Rp400.000 pada sisi debit. Kemudian, akumulasi depresiasi peralatan awareness dihitung dari tahun 2016 sampai 2018, di mana perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2016, yaitu 3 juta dibagi 5 dikali 8 per 12. 8 per 12 dihitung dari tanggal 11 Mei 2016 sampai Desember 2016, jadi sebanyak 8 bulan, dengan jumlah Rp400.000. Kemudian tahun 2017, 3 juta dibagi 5 dengan jumlah Rp600.000. Kemudian pada tahun 2018, sebesar Rp3 juta dibagi 5, yaitu dengan jumlah Rp600.000. Kemudian akumulasi depresiasi pada tahun 2016, 2017, dan 2018 dijumlah dengan jumlah Rp400.000 ditambah Rp600.000 ditambah Rp600.000 sama dengan Rp1.600.000. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan awareness pada sisi debit sejumlah Rp1.600.000. Kemudian peralatan kantor didapat dari penjualan, laba atas penjualan aset tetap, dan akumulasi depresiasi peralatan awareness sebesar Rp1.600.000 ditambah Rp400.000, yaitu Rp2 juta pada sisi kredit. Kemudian PT Ciptaning, utang sewa pembiayaan, jurnal reklasifikasi mengakui utang leasing jangka pendek PT Ciptaning. PT Ciptaning didapat dari Rp2.560.000 dikali 8 bulan, yaitu sebesar Rp20.480.000, didapat dari Rp2.560.000 didapat dari buku 1 halaman 164. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang dengan jumlah Rp20.480.000 pada sisi debit dan utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp20.480.000 pada sisi kredit. Kemudian kita beri paraf pada klien PT Sugus, schedule utang sewa jangka pendek dibuat oleh kami pada tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 2 Maret 2019, indeks M3 periode 31 Desember 2018. Kemudian saya akan membahas buku 2 halaman 117 dengan melihat informasi pada buku 2 halaman 118. Yang pertama, PT Ciptaning didapat dari Rp2.560.000 dikali 8 bulan, yaitu sebesar Rp20.480.000. Kemudian PT Maju sebesar Rp48 juta. Kemudian kita jumlah PT Ciptaning dengan PT Maju, yaitu sebesar Rp20.480.000 ditambah Rp48 juta,
yaitu dengan jumlah Rp68.480.000. Kemudian kita beri paraf klien PT Sukus dengan schedule utang sewa jangka pendek dibuat oleh kami tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dim Jati pada tanggal 2 Maret 2019 dengan indeks M3 periode 31 Desember 2018.